Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan juga penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan. Berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Perlindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Pertolongan. Bahkan juga pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan yang pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 32 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Ini pernyataan Tuhan sendiri, ya. Jadi apa yang dikatakan Tuhan, aku hendak mengajar. Jadi artinya dia sendiri yang akan memberikan pengajaran atas hidup kita. Seringkali kita nggak ngerti harus berbuat apa. Tuhan mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Kemana kita mesti melangkah. Seringkali kita mengalami dalam kehidupan ini pergumulan masalah, seperti ada dalam persimpangan. Oh, aku mesti memilih jalan yang mana? Firman Tuhan yang akan mengajar dan menunjukkan jalan mana yang harus kita tempuh. Walaupun kadang-kadang kita sendiri punya pemikiran yang baik yang ini. Misalnya nih, yang baik yang ke kiri. Padahal seharusnya ke kanan misalnya. Nah, Tuhan menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Walaupun dalam pemahaman, pengertian kita, atau cara pandang kita, kita akan memilih sesuatu yang belum tentu seperti yang Tuhan tunjukkan. Ini yang sering kali terjadi. Sehingga apa yang kita anggap lurus, apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap baik, belum tentu itu jalan yang Tuhan tentukan. Nah, sementara jalan yang Tuhan tunjukkan, itu juga belum tentu mulus-mulus saja. Tetapi yang pasti, kalau jalan yang ditunjukkan Tuhan, pasti menuju kebaikan. Jalan yang ditunjukkan Tuhan, pasti menuju kepada hari depan penuh harapan. Jalan Tuhan, jalan penuh dengan penyertaannya. Nah, kalau kita ikut jalan Tuhan, Tuhan menyertai. Bahkan dikatakan, aku hendak memberi nasihat. Tuhan memberikan wejangan-wejangan istilahnya. Jadi sesungguhnya Tuhan itu selalu berkomunikasi dengan kita. Tuhan ingin terus berkomunikasi dengan kita. Nah, seringkali masalahnya adalah kita yang tidak pernah memberi waktu. Ya, seringkali kita tidak memberi telinga untuk mendengarkan nasihat Tuhan. Sehingga kita merasa bahwa apa yang kita putuskan, jalan kita, itu yang terbaik menurut kita. Padahal Tuhan tahu yang terbaik. Kalau salah pilih, yang terjadi apa? Masalah pasti, dan seringkali akhirnya kita justru berputar-putar di jalan yang tidak ada ujungnya. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, sekalipun jalannya mungkin sulit, sekalipun jalannya tidak mudah, mungkin berat, tetapi dalam jalan Tuhan ada penyertaannya. Ya, dikatakan mataku tertuju kepadamu. Artinya kalau kita memilih jalan yang ditunjukkan Tuhan dan mengikuti terus nasihat Tuhan,
Nah, ada mata Tuhan yang tertuju kepada hidup kita. Yang artinya mata Tuhan memperhatikan apa yang kita kerjakan. Kalau memang ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, yang itu di luar kemampuan kita, jangan takut. Ada mata Tuhan yang tertuju kepada kita. Berarti kalau ada mata Tuhan, ada perhatian Tuhan. Kalau ada perhatian Tuhan, berarti ada penyertaan Tuhan. Nah, Tuhan ada bersama dengan kita. Jemaat dikasih Tuhan, mari sebelum engkau melangkah, memutuskan segala sesuatu. Mungkin ke dalam kondisi bimbang, engkau ragu, engkau harus pergi kemana, apa yang harus kau pilih. Mungkin mengalami dilema dalam hidupmu. Coba belajar untuk mendengarkan Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, aku akan mengajar, akan menunjukkan jalan. Ya, jalan mana yang harus kau tempuh. Ya, jadi sekali lagi ya, tidak selalu bahwa jalan yang ditunjukkan Tuhan selalu mulus, tetapi yang pasti jalan yang ditunjukkan Tuhan itu jalan yang benar, menuju kehidupan, menuju hari depan penuh pengharapan, jalan menuju keberhasilan. Ya, kalau kita manut sama Tuhan, mengikuti jalan yang ditunjukkannya, di situ ada nasihat Tuhan senantiasa atas hidup kita, ada petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan, ada wejangan-wejangan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, dan perhatian Tuhan. Ini penting. Ya, mataku tertuju kepadamu. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Orang-orang yang mau mengikuti akan tuntunan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Jangan andalkan kemampuan kita. Mungkin kau punya pengalaman. Tapi pengalaman seringkali tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau tunjukkan. Ya, pengalaman boleh ya, tetapi tetap yang pertama dengarkan Tuhan dulu. Dengan kita mendengarkan Tuhan, mengikuti petunjuk Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, jalan mana yang harus ditempuh, maka kita pasti berhasil. Sebab jalan Tuhan itu jalan menuju keberhasilan. Jalan Tuhan itu penuh dengan penyertaan Tuhan, sehingga ada damai sejahtera, sehingga kita tidak khawatir dan takut lagi. Sebab Dia yang melihat, memandang kepada kita, menuntun dan menyertai kita, sehingga kita pasti bisa melewati sesulit dan seberat apapun tantangan yang terjadi di jalan yang Dia tunjukkan. Sebab di dalam pertolongannya kita bisa. Bukan gagah dan kuat kita, bukan kemampuan kita sendiri. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami belajar hari ini Tuhan mendengarkan Engkau, mengikuti jalan yang Kau tunjukkan untuk kami boleh tempuh. Dan kami mau terus mendengarkan nasihat-Mu Tuhan. Sebab sesungguhnya Engkau selalu memperhatikan kami. Mata-Mu tertuju kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mengikuti tuntunan-Mu, sesulit, seberat, sebesar apapun tantangan, kami bisa melaluinya. Sebab Engkau yang bersama kami. Engkau yang menolong dan memampukan kami. Asal kami taat mengikuti apa yang Engkau tunjukkan, apa yang Engkau perintahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami bisa berjalan di jalan yang Tuhan tentukan bagi hidup kami. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.